Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan berbagi tips sederhana untuk teman-teman ya, yang udah pakai rantai kecil ya, baik itu di motor Fairing, Ninja RR ataupun naked ya, bisa R15 ataupun Vixen ataupun seperti saya Ninja M ya. Oke, ini tidak boleh sembarangan ya. Kali ini saya akan membahas tentang cara setting atau cara setel rantai kecil 415 ya. Jadi kemarin kan di IG ya sempat ramai banget ya. Jadi malah seolah-olah kayak menjatuhkan nama produk ya. Terus dia bilang mendapatkan kerugian yang cukup besar karena putus rantai ya. Dia rantainya sama ya, seperti ini, rantai kecil ya. Cuman untuk merek ini beda ya. Saya tidak akan sebutkan merek yang rame di IG ya, yang putus. Saya akan fokus ke rantai yang saya. Ini memang rantainya rantai TDR ya. Alhamdulillah tidak putus. Jadi kalian itu ketika menyeting rantai kecil ya, harus memperhatikan untuk yang pertama bobot tubuh kalian, yang kedua ya tingkat kekerasan shockbreaker kalian ya. Ini karena settingan setiap motor akan berbeda ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Berapa bobot kalian? Seringkah kalian berboncengan atau lebih sering sendiri ya? Terus seberapa keras dan lembutnya atau seberapa soft atau hard shockbreaker kalian itu sangat penting ya. Jadi kalian tidak boleh menyalahkan rantai ya. Kalau kalian tahu caranya, insya Allah tidak akan putus. Ini rantai saya, rantai TDR ya, 415. Ini udah 4000 km. Mau bawa anak sama bini, mau pelan, mau gaspol, tanjakan gitu ya. Aman-aman aja ya. Asal kalian tahu batasnya gitu ya. Dalam artian cara settingnya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi seberapa keraskah ya settingan yang dianjurkan? Itu setiap motor tidak akan sama guys. Cuman sebagai gambaran seperti ini. Oke. Nah, ini kerenggangannya seperti ini ya. Nah, oke. Saya insya Allah akan sedetail mungkin. Jadi katakanlah shockbreaker kalian itu lembut ya. Kalau misalkan lebih lembut dari punya saya ya, ini otomatis ketika dia menekan ke bawah ya, posisi ini turun, amblas ya, karena terlalu lembut misalkan, otomatis si rantai itu mengencang. Oke, dipahami ya, mengencang. Nah, otomatis ya, kalau misalkan setelannya disamakan dengan ukuran 428 atau 520 ya, yang lebih besar, itu tidak akan bisa. Jadi kalau misalkan setelan atau berat badan kalian itu berat ya, ini kelonggarannya bisa lebih longgar dari ini. Tapi jangan terlalu kendor juga. Nanti kalau misalkan terlalu kendor, itu bisa mengakibatkan nanti rantainya lepas ya, ataupun ketika digas itu nggak smooth ya, agak jetak-jetuk gitu ya. Dan jangan lupa ya, poin penting lainnya yaitu memberikan pelumas ya ataupun grease sebelum menyetel ulang rantai ya. Diusahakan semua bagian itu terlumasi dengan baik ya supaya tidak kendor kenceng ya si rantainya. Nah, oke, kemarin kan kalau misalkan rantai itu putus ya, itu orang bilang karena bobot yang terlalu berat ya. Dia bilang ya, yang rame di IG nih, bobot terlalu berat, terus power motor terlalu besar dia bilang ya. Sebetulnya sih kalau berbicara soal itu power motor terlalu besar saya kurang setuju ya. Apalagi dia bilang motornya eh, terlalu berat gitu ya karena faktor ban terlalu gede gitu ya. Saya kurang setuju ya karena memang rantai 415 itu ya suka dipakai di Sentul kok. Pakai motor sport firing kayak yang lebih berat mungkin dari Ninja R15 ya, R15. Fitri itu juga pakai sebesar ini dan otomatis juga ukuran apa itu peleknya lebih besar ya.
dan bannya juga lebih besar. Kalau misalkan di Ninja RR paling gede 130 paling. Kebanyakan malah pakai 110 atau 120 untuk ban belakang ya. Jadi agak kurang logis. Sebetulnya itu yang harus diperhatikan itu adalah berat badan kalian ya, sama kekerasan shockbreaker ya. Otomatis kalau misalkan seperti ini, mungkin kalau misalkan motornya itu setelannya racing tapi dipakai harian ya. Biasanya itu kan si shockbreakernya itu di ribbon ya, di ribbon. Sehingga dia itu shockbreakernya itu lembut ya, lembut banget ya ke bawahnya itu. Terus ke atasnya juga pelan ya, karena di ribbon. Shockbreakernya seperti itu. Itu kecenderungannya saya sih itu terlalu soft di shockbreaker dan ininya terlalu kenceng ya rantainya. Coba mungkin teman-teman ya yang mungkin ada yang mengalami kasus yang sama ataupun buat teman kita yang mengalami rantai putus gitu ya di ukuran rantai 415. Kalau misalkan rantainya ori, insya Allah sih nggak akan apa istilahnya nggak akan putus ya selagi tahu cara settingnya atau setelannya gimana gitu ya. Untuk saya ini setelan shockbreaker itu memang udah dikerasin ya, udah naik satu step dari ori. Terus tinggi badan saya 171 cm, berat badan di 75 kg. Ini aman pakai segini nih. Ini untuk shockbreaker yang udah dikerasin satu step. Ini udah dikerasin ya satu step. Tapi nggak di ribbon. Jadi ribbonannya masih sama dengan yang ori ya, nggak saya ribbon ulang. Tapi hanya saya kerasin di shockbreakernya itu, jadi ditaikin satu step dari original. Jadi cukup untuk ketegangannya segini. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya bobot yang lebih ringan dari saya di bawah 75 kg, segini udah anjuran banget nih. Segini ya. Mungkin ada sekitar 1 cm. 1 cm bisa dipegang seperti ini ya. Tuh ya. Paling 1 cm ini kurang lebihnya. Jadi jangan hanya bisa segini ya. Itu nggak boleh ya terlalu keras. Ya segini udah maksimal ini, udah paling apa ya, udah paling pas. Jadi mau orang yang berat badannya 75 kg aman ya. Bahkan saya suka boncengan juga sama anak istri ya. Aman-aman aja ya. Terus kalau misalkan lebih ringan apalagi ya badannya. Tapi perlu diperhatikan juga kekerasan shockbreaker. Biasanya yang pakai shockbreaker aftermarket ya, yang udah ribbon, nah itu hati-hati ya. Kalian itu caranya motornya diturunin ya, jangan di pedok atau di standar. Nah caranya seperti itu kalau buat yang mau setting shockbreakernya yang udah lembut. Terus teman-teman naik ya ke motor sama bonceng temen. Nah mekanik sambil pegang ini, kira-kira kalau diboncengin temennya seberapa turunnya dan seberapa tambah kencengnya si rantai ya. Jangan sampai terlalu kenceng. Harus adalah space sedikit ya. Jangan nanti pas diturunin jangan sampai kayak gini, ngeregang kayak gini, jangan ya. Harus ada sedikit lah. Ini kan kalau punya saya memang shockbreakernya keras ya. Jadi kalau diturunin paling naiknya segini nih guys. Nah segini paling. Karena memang keras. Nah segini. Jadi nggak sampai kayak gini nggak. Paling mentoknya itu segini nih. Jadi masih ada. Nah jadi mungkin ada beberapa mili ya buat apa istilahnya buat peregangan ya. Jadi jangan terlalu kenceng ya buat teman-teman, hati-hati ya. Masalahnya nanti kalau terlalu kenceng malah menyalahkan produk karena putus ya. Tadi ada bunyi ya pas dikebelakangin cakramnya kayaknya. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai setting rantai kecil ya. Semoga bermanfaat. Ini berlaku untuk merek apapun ya selagi ori ya. Kalau KW-KW untuk rantai saya kurang paham. Tapi kalau misalkan kalian belinya ori, insya Allah dengan cara yang saya aman. Selagi motornya masih dalam tahap wajar lah, istilahnya racing juga kan itu udah kejam sih sebenarnya ya. Pemakaiannya ya, engine brake gitu ya. Terus sering top speed itu juga kan kalau misalkan rantainya 415 itu jelek, harusnya udah putus ya di arena balap. Tapi ternyata kan enggak. Yang penting tahu cara settingnya. Oke. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya melalui komen ataupun mau lebih dekat lagi dengan saya, mau sharing via WA, boleh tinggal minta aja, kalian komen aja.
Jangan lupa dukungan subscribe-nya dan like-nya ya, supaya tidak ketinggalan berita ataupun informasi mengenai otomotif lainnya dari saya. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.